Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Ayuningtyas. Saya dari kelas perpajakan 2021D dengan NPM 721213214. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resum materi tentang banding pajak. Langsung saja, di sini ada alasan pengajuan banding pajak. Yang pertama, banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Yang kedua, proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukum banding pajak. Seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara itu, proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Di sini ada keberatan. Yang pertama, sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Yang kedua, surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya ada banding pajak. Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Yang pertama, tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak tertuang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Yang kelima, lampirkan surat setoran pajak atau SSP atau pemindah bukuan atau PBK. Yang keenam, jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak atau SKP, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Dan yang ketujuh, apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Kemudian ada pihak yang mengajukan banding pajak, yaitu proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Yang kedua, apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ketiga, jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Dan yang terakhir ada hak pemohon banding pajak. Setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak.
Berikut ini hak-hak pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, surat bertahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Yang ketiga, pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Yang keempat, pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Yang kelima, pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Dan selanjutnya pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Kemudian, proses banding pajak memang terbilang cukup lama. Pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Dan yang terakhir, apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang banding pajak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.